Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang aturan rujukan. Setiap karya tulis ilmiah selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penulisan akademik adalah kemampuan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki penulis. Penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak, maka keterampilan intelektual ini akan berisiko menjadi satu plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Plagiarisme sering terjadi karena tiga hal. Yang pertama, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya tetapi sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Dan ketiga, penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Sumber-sumber informasi dapat didokumentasikan dengan dua cara. Yang pertama, sistem Harvard dan sistem tradisional. Yang pertama, sistem tradisional. Referensi pertama dari sebuah buku, bab dalam koleksi karya yang dieditori atau artikel dari sebuah jurnal harus mencantumkan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengidentifikasinya. Kebingungan sering terjadi mengenai cara-cara menulis referensi kedua dan selanjutnya untuk sebuah buku, bab, dan artikel. Berikut ini beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lovell dan Moore 1992 H11-12, bisa kalian lihat di slide layar laptop atau HP Anda. Dan ini slide lanjutannya juga bisa kalian lihat di slide 2. Catatan akhir. Dewasa ini pereferensian dalam teks dan dalam referensi dengan model catatan kaki sistem tradisional. 3. Sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus ditunjukkan setiap kali kita menggunakannya dalam teks. Ini disebut teks inferensi atau referensi dalam teks. 2. Didaftar sekali dalam daftar referensi atau bibliografi atau daftar perpustakaan. 3.1. Pereferensian dalam teks. Sistem Harvard atau author date atau author year terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Halaman-halaman, bab-bab dan sebagainya mengikuti tahun penerbitan didahului oleh sebuah tanda koma. Jadi setiap kali kita merujuk referensi dalam teks hendaknya meliputi yang pertama nama keluarga atau nama akhir. Yang kedua, tahun publikasi atau edisi atau publikasi terbaru. Dan yang ketiga, nomor halaman bila diperlukan. Selanjutnya juga bisa kalian baca slide. Contoh, dalam banyak kasus kita hanya perlu membuat referensi dalam teks dengan menyebut nama keluarga, penulis, dan tahun penerbitan dan diapit oleh sepasang tanda kurung seperti contoh berikut, bisa kalian lihat di slide. Yang kedua, kita menyebut nama keluarga penulis dan tahun penerbitan buku yang diapit oleh sepasang tanda kurung dan kalian bisa lihat di slide. Yang ketiga, pereferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Yang keempat, daftar kepustakaan. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga atau nama akhir penulis. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi. Lazimnya cara menyusun referensi dan bibliografi sama. 4.1. Daftar pustaka untuk buku. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun dalam urutan berikut. Yang pertama, penulis, 2 tahun, 3 judul buku, 4 penerbit, dan tempat penerbitan. 4.2. Daftar pustaka untuk artikel jurnal meliputi penulis, tahun, judul artikel, volume, nomor, dan halaman. Daftar pustaka untuk majalah meliputi bisa kalian lihat di slide. 4.4 Daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Yang pertama, penulis, editor atau penyusun, tahun, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor halaman bila tersedia, tanggal, bulan, dan tahun diakses URL.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.